Prabowo, ya konon katanya mau menarik Pak Jokowi sebagai one team press. Ya. Tentu ini suatu kehormatan ya bagi Pak Jokowi tentunya, dan alasan Pak Prabowo jika itu benar, ya kan, itu sangat masuk akal, ya kan, karena memang pertama kursi one team press sekarang kosong, padahal menurut konstitusi harus ada one team press. Nah, beredar kabar ya kan one team press itu akan diberikan kepada Pak Jokowi. Saya melihatnya saling membutuhkan sebenarnya. Karena Pak Prabowo sendiri itu kan memang butuh masukan ya dari Pak Jokowi yang sudah 10 tahun ya menjabat sebagai presiden yang lalu, sehingga pengalamannya, cara berpikirnya dan lain sebagainya itu kan bisa jadi pembanding ya. Sebelum Pak Presiden Prabowo menentukan kebijakan-kebijakan negara yang saat ini memang persoalannya kan nggak cuma persoalan domestik, persoalan global dan lain sebagainya. Dan ini kan perlu teman bicara. Betul. Dan one team press itu berdasarkan aturannya, undang-undangnya, one team press itu kan anggotanya ya, itu diminta atau tidak diminta wajib memberikan masukan kepada Presiden. Ya. Bahwa kalaupun diminta oleh Presiden Prabowo bergabung di one team press, itu diterima dengan baik, fokus gitu ya untuk memaksimalkan masukan-masukan beliau agar Presiden betul-betul terbantu gitu ya. Dan jangan juga kita melihat motivasi yang diberikan Pak Jokowi terhadap PSI itu sesuatu yang akhirnya juga dianggap sebagai kendala ya. Hai penonton Ruang Konsensus Antek Indonesia dimanapun Anda berada. Kembali saya Budis Ma'ruf Piliang, Anasul Mulyono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumat yang berbahagia, hari ini saya sudah mendatangkan kembali nih. Ini saya kalau hal-hal yang penting terkait dengan Pak Jokowi yang strategis, saya pasti menghadirkan Mardiansah Semar, Ketua Umum Rampai Nusantara. Bung Semar, terima kasih sudah datang kembali. Bro, thank you nih diundang. Iya, karena ini persoalannya persoalan termul ini. Ya, termul. Kalau termul ya, harus langsung ke Bung Mardiansah. Jadi begini Mar, isunya yang cukup kuat ya. Iya. Ini tiba-tiba rame dibicarakan bahwa Pak Prabowo, ya konon katanya mau menarik Pak Jokowi sebagai one team press. Iya. Tentu ini suatu kehormatan ya bagi Pak Jokowi tentunya, dan alasan Pak Prabowo jika itu benar, ya kan, itu sangat masuk akal, ya kan, karena memang pertama kursi one team press sekarang kosong, padahal menurut konstitusi harus ada one team press. Nah, beredar kabar ya kan one team press itu akan diberikan kepada Pak Jokowi. Sampai hari ini Mar, belum ada bantahan dari istana berita itu. Seolah-olah itu valid, ya kan? Walaupun kita belum mendengar keputusan resminya. Ya. Nah, menurut Bung Semar yang sangat paham cara berpikir Pak Jokowi, apakah posisi one team press itu sesuatu yang strategis buat pemerintahan Prabowo Gibran dan juga buat hubungan baik ya antara Pak Prabowo ya dengan Pak Jokowi, sekaligus menepis keretakan yang selama ini ada yang dihasut-hasut oleh kawan-kawan sebelah. Gimana Pak? Ya, isu ini emang agak kenceng ya, beredar ya. Beberapa hari ini kencang sekali. Saya sampai beberapa teman-teman media tanya juga. Bener nggak sih Bang? Ini soalnya berita besar. Jadi kalau udah urusannya Pak Jokowi jadi berita besar. Apalagi banyak juga tokoh-tokoh partai ya, kan sudah mulai genit-genit. Iya. Sudah mulai coba untuk pasangannya Pak Prabowo nanti nggak usah Mas Gibran lagi. Iya. Terus ketika ada wacana ini mulai ketar-ketir juga. Kok barang ini malah masuk kan gitu ya. Jadi sesuatu yang memang kita melihatnya apa ya, ini seru sih ya. Seru ya. Seru. Dan menurut saya kalau ditanya soal
Pak Jokowi bagaimana melihat posisinya ya sekarang ini di pemerintahan, di negara. Berkali-kali kita sampaikan Pak Prabowo itu kan bestinya Pak Jokowi. Besti, sahabat baik. Jadi jangan dilihat pertarungan 2014-2019 saja. Tapi dari beliau didukung waktu jadi gubernur kan juga sudah Dari punya Gerindra hubungan. ya. Dan Hasim juga kan sudah dekat sama Pak Jokowi kan sebelum itu. Betul. Jadi memang punya sejarah juga panjang itu. Bahwa akhirnya ada pertarungan 14, 19 gitu ya, yang akhirnya bergabung kembali di 19 sampai 2024 dan Pak Jokowi akhirnya merasa memang itu kalau hubungan pacaran itu itu orang kan kadang putus nyambung. Ini nyambung terus ya? Enggak. Jadi kalau misalnya dia pernah pacaran, nyambung, putus, nyambung, itu biasanya awet hubungannya. Oh, itu setiap awet. Bisa sampai nikah tuh. Nih kok tahu nih termul nih. Biasanya yang putus nyambung malah bisa sampai nikah. Iya. Tapi kalau udah putus nggak nyambung lagi, ya berarti memang selesai sudah. Karena sebenarnya dasarnya memang saling sayang tuh. Iya. Saling perhatian dan lain sebagainya. Saling merasa membutuhkan. Membutuhkan. Nah, ditarik ke situ, hubungan Pak Prabowo sama Pak Jokowi itu juga sangat kuat itu. Soal keterikatan batinnya ya. Sehingga ketika 2024 Pak Prabowo merasa butuh dukungan Pak Jokowi, kalaupun harus maju lagi dan akhirnya diberikan, dan Mas Gibran ada di situ, itu semakin lekat. Nah sekarang kalau isu soal One Team Press beberapa hari yang kencang ini sih saya melihatnya saling membutuhkan sebenarnya. Karena Pak Prabowo sendiri itu kan memang butuh masukan ya dari Pak Jokowi yang sudah 10 tahun ya menjabat sebagai presiden yang lalu, sehingga pengalamannya, cara berpikirnya dan lain sebagainya itu kan bisa jadi pembanding ya sebelum Pak Presiden Prabowo menentukan kebijakan-kebijakan negara yang saat ini memang persoalannya kan nggak cuma persoalan domestik, persoalan global dan lain sebagainya. Dan ini kan perlu teman bicara. Betul. Dan One Team Press itu berdasarkan aturannya, undang-undangnya, One Team Press itu kan anggotanya ya, itu diminta atau tidak diminta wajib memberikan masukan kepada presiden. Ya. Ya walaupun tidak wajib presiden untuk menuruti, namanya juga nasihat kan gitu ya. Jadi tapi sebagai anggota One Team Press dia harus memberikan masukan tuh, advice gitu ya, misalnya pertimbangan-pertimbangan dalam semua hal yang memang itu menjadi domainnya presiden. Nah Pak Jokowi itu bisa melakukan itu. Nah kalau selama ini mungkin informal ya, misalnya gini, misalnya ketika ada sesuatu hal yang mungkin itu strategis, dan penting Pak Prabowo berkomunikasi sama Pak Jokowi secara informal dan mungkin mendengar apa yang selama ini dijalankan Pak Jokowi seperti apa dan sebagainya. Dan itu sering juga kok dilakukan komunikasi itu. Jadi kalau misalnya disampaikan ya tidak tiap waktu telepon, tapi ada hal-hal dalam momentum tertentu mereka berkomunikasi tuh. Nah sekarang ingin diformalkan nih, kan gitu ya, ini ingin diformalkan udah di One Team Press. Dan kita kan dengar waktu awal-awal pembentukan kabinet kan wacana ini sudah ada. Bahkan waktu itu wacananya tidak hanya Pak Jokowi, Pak SBY, Ibu Mega itu untuk masuk sebagai One Team Press gitu ya. Jadi para mantan ya. Para mantan presiden ini masuk, tapi kan akhirnya tidak terrealisasi. Mungkin juga beberapa mantan presiden juga yang nggak setuju juga masuk di situ. Nah ini mungkin kali kedua nih diminta untuk masuk ke dalam, dan rasa-rasanya Pak Jokowi bisa terima ini. Barang ini. Wah, kan ini gitu tanda-tanda nih kalau Bung Semar sudah mengatakan ya, rasa-rasanya sampai pada titik ini sih gue meyakini 80% diterima nih pada titik ini ya. Wih, keren. Kecuali kalau ada sesuatu hal ya yang akhirnya itu mengubah situasi kondisi yang akhirnya Pak Jokowi nggak ambil. Tapi pada titik ini ketika kita bicara ini 80% gue meyakini. 80% ya. Gue meyakini dia masuk. Apakah info yang Bung Semar dengar itu para mantan presiden ini memang akan bergabung termasuk Pak Jokowi atau hanya Pak Jokowi? Ya kalau sekarang ini, kalau yang waktu lalu memang semua ditawarkan. Ya, Bu Mega, Pak SBY. Ya. Cuman untuk saat ini rasa-rasanya Pak Jokowi. Hanya Pak Jokowi. Pak Jokowi kan gitu ya, hanya Pak Jokowi. Dan ini sesuatu yang menurut saya itu wajar sekali.
Kalau mantan presiden yang lain kan nggak dukung Prabowo. Oh iya. Malah yang satu jadi kompetitor. Tapi Pak SBY ke Demokrat kan waktu kampanye 2024 kan di last minute kan bergabung akhirnya. Ya kan selalu last minute. Jangan last minute nikung juga lagi. Ya kan bahaya juga. Ini yang bahaya. Pemain last minute kan bahaya juga gitu loh. Selalu last minute kan bahaya berarti juga. Pak Prabowo memperhitungkan unsur last minute-nya itu ya. Ya mungkin juga makanya yang aman-aman aja lah kan gitu kan. Cari yang aman, yang memang dari awal gitu dari ya. awal dan memang diyakini setidaknya ya diyakini bahwa punya peran besar lah perolehan suara Pak Prabowo di 58, sekian persen itu Pak Jokowi itu punya peran besar gitu loh. Sehingga memang sikap-sikap Pak Prabowo yang sampai sekarang ini masih respect ya terhadap hubungan baik itu, yang masih sangat menghargai hubungan ini gitu segala macam, menurut saya itu sesuatu yang luar biasa sih. Kan terakhir mereka ketemu di Taman Mini. Iya. Itu pernikahan agung ya, sepertinya Pak Presiden. Ya kalau nggak sebagai saksi malah dua-duanya. Dua-duanya, ya kan? Kalau nggak ada persetujuan Pak Prabowo ya nggak mungkin duduk sama-sama. Dalam politik itu kan simbol. Iya. Politik itu simbol. Jadi ketika para tokoh politik, apalagi yang udah masuk kategori dewa-dewa politik ini, itu ketemu nggak sembarangan, Nggak sembarangan. Itu ketemu mereka nih ya. Cuma sekedar ngopi, nggak ngomongin politik apa-apa. itu nggak sembarangan. Itu nggak sembarangan gitu loh. Nggak sembarang. Mereka bersalaman aja gitu dalam satu momentum. Itu nggak sembarangan. Makanya ketika para dewa ingin ketemu nih, kadang kan panjang nih, nggak jadi apa. Belum selesai. Iya. Belum selesai urusannya. Nah, kalau kesepakatannya secara politik sudah selesai, mereka ketemu hanya simbol tuh. Nggak bicara soal substansi tuh. Iya. Nggak mungkin lah misalnya Pak Prabowo sama Bu Mega atau Pak SBY sama Pak Jokowi terus bicara gitu yang akhirnya media tahu terus dia bicara soal strategis. Nggak mungkin. Udah selesai tuh. Iya. Simbolnya bahwa kita udah sepakat ya. Betul. Kan gitu ya. Dan pada saat setelah Pak Jokowi pulang lagi ke Solo kan sempat ditanya oleh teman-teman media di rumahnya Pak Jokowi ya kan, Pak, waktu bertemu Pak Prabowo kemarin ada bicara politik lah. Oh ya ada. Yang khusus-khusus ya ada. Khusus. Apa Pak? Ya masa saya sampaikan yang enggak lah. Katanya kan gitu. Artinya memang ada ya kan. Barangkali ini kita menduga barangkali jangan-jangan ayo dong Pak Jokowi bantu saya di One Team Press. Mungkin salah satu. Ini kan tebak-tebakan ya kan. Nah, Mar, apakah ketika isu ini mulai menguat ya, Bung Semar ini kan punya akses langsung ke Pak Jokowi. Sempat bertanya, Pak, saya mendengar begini. Benar nggak Pak? Pernah bertanya seperti itu nggak? Pernah. Oh iya, berarti jawab yang 80% seperti itu ya, barangkali. Pernah saya tanya, cuman saya nggak mau mendetailkan komunikasinya. Oke. Tapi saya tanya soal hal ini. Saya tanya soal ini, dan itu saya bilang, sampai pada titik ini saya meyakini 80% Pak Jokowi bisa terima tuh untuk masuk di One Team Press dengan alasan kuatnya memang ingin membantu Pak Prabowo secara maksimal dan ketika diformalkan itu kan mau tidak mau dia punya satu beban tanggung jawab juga untuk memberikan masukan-masukan. Dan buktinya kan kemarin dia besoknya kan langsung Pak Jokowi langsung lari di Solo stadion. Persiapan. Fisik harus bugar, kan begitu. Kalau aktif lagi kan bisa harus bugar. Selain bahwa dia sudah sampaikan juga di PSI, saya masih sanggup. Dan dia kasih tahu, saya masih sanggup. Masih sanggup. Bahkan waktu di Rakernas PSI, saya akan mati-mati. Artinya secara fisik Pak Jokowi sehat. Sehat. Ya kan gitu. Itu kan juga bahasa simbol. Bahasa simbol. Kan? Benar. Bahasa simbol itu. Nah, Mar, dengan wacana ini ya, kita anggap sebagai wacana karena memang belum ada SK-nya, belum ada pengumumannya ya kan. Nah, selama ini kan justru ya kita melihat hampir setahun terakhir ya kan para kubu sebelah yang para haters lah ya, Said Didu dan kawan-kawan, Abram Samad dan kawan-kawan kan sangat gencar ya kan untuk mewacanakan hubungan yang tidak harmonis antara Solo dengan Kertanegara kan seperti itu. Nah, ternyata kan dalam realitanya ya, loh ini yang terjadi. Belum lagi pada minggu lalu kalau nggak salah ya, di mana Pak Prabowo menerima orang-orang itulah, ya kan, kemudian oleh kelompok mereka dianggap mereka itu sebagai atau di framing sebagai mereka itu oposisi. Ini kan lucu, Mar. Mana mungkin orang-orang seperti itu dianggap oposisi, ya kan? Mereka para haters, iya, ya kan? Mereka barangkali level mereka itu paruh sampai pada posisi opinion maker. Saya sepakat dengan itu kalau sebagai opinion maker. Nah,
Jadi memang dengan wacana yang kemudian muncul dari entah dari istana atau dari mana ya, bahwa Pak Jokowi akan menjadi one team press-nya presiden, ini sekaligus menepis ya framing-framing teman-teman pembenci ini, pembenci Pak Jokowi maksudnya. Iya. Ya saya rasa gini ya. Aduh, sebenarnya agak capek juga ngomongin Said Didu dan kawan-kawan. Karena menurut saya nggak ada itu pensiunan gitu, pensiunan yang nggak punya basis massa. Kalau mereka mengklaim sebagai oposisi, apa kekuatannya gitu? Mana kok masih kekuatan gua lah. Gue punya 38 provinsi, 19 kabupaten kota, kepengurusan yang sah dan terdaftar ya? Jelas gitu loh, punya pasukan. Terus pasukannya Abraham Samad apa? Said Didu apa? Paling bisa cuma ngumpulin pensiunan, terus suruh ngomong, nakut-nakutin gitu ya. Terus pensiunan juga mau apa juga gitu loh. Nggak ada guna juga. Nggak ada masa juga. Ya. Para opa-opa ini sudah main sama anak cucu. Sudah selesai masanya. Kalaupun mau bertarung politik, kan mereka dalam pertarungan politik terakhir kalah. Sekarang lagi coba cari perhatian. Kan gitu ya, cari perhatian, seolah-olah ingin memframing bahwa mereka punya kekuatan. Kekuatan seperti apa? Gitu loh. Karena kalau misalnya mereka mengklaim oposisi, memang mereka partai politik, kan begitu loh. Atau emang mereka memiliki organisasi yang cukup masif untuk bisa dijadikan sarana oposisinya. Lah kalau 1-2 orang bicara, Bud, banyak sekali orang yang berani bicara kayak gitu. Apalagi mereka kan juga kayak Abraham Samad juga punya podcast kalau nggak salah ya? Iya. Ya mungkin juga mau cari cuan dari situ juga. Jadi akhirnya apa yang dibangun itu ya sama kayak kau lah di sini kan gitu. Cari cuan juga gitu. Ya pikiran cuan-cuan juga. Oh pensiunan mau jadi apa-apa nggak bisa. Kan begitu ya. Akhirnya bangun framing ini seolah-olah bahwa presiden itu mengakomodir. Nah Presiden Prabowo itu yang pada titik ini sudah selesai pada dirinya. Jadi ketika banyak orang mau ketemu dia, ya dia pasti dia open itu, gitu ya. Dia ajak bicara dan seakan-akan memang dia coba untuk merespon baik. Tapi bahwa pada titik keputusan nanti dulu bos kan gitu loh. Jangan kegeeran seolah-olah memang Pak Prabowo juga akan mengakomodir semua yang disampaikan. Mereka mengatasnamakan bahwa mereka itu oposisi diterima oleh presiden itu seolah-olah mereka itu memaksakan diri, membesarkan diri seolah-olah mereka itu memang layak untuk diterima Pak Prabowo karena mereka oposisi. Berarti kan itu framing picis ya. Framing picisan. Kalau dulu kan roman picisan, kalau ini kan framing karena ada yang nenteng-nenteng aja ke sana, kan gitu loh. Misalnya ya, saya nih kawan dekatnya presiden, kan gitu ya. Terus saya kenal juga sama Budius. Budius agak berisik-berisik lah. Nyinyir lah saya itu ya kan. Bud lu ikut gue aja lah. Iya deh. Nah lu ngobrol langsung sama presiden kan. Kan bisa begitu juga gitu. Jangan juga bahwa dia punya posisi posisi tawar ya, bargaining position yang cukup kuat sehingga layak untuk bertemu dengan presiden. Bukan itu konteksnya tuh. Karena ada yang nenteng aja tuh. Ada yang nenteng, terus habis keluar dari situ misalnya Said Didu dengan PD-nya bahwa angkatan 98 lah yang menyerahkan republik ini pada oligarki. Sakit. Sakit, Bud. Sebar sendiri kan angkatan 98. Iya, sakit gitu loh. Maksudnya begini, yang ada itu Said Didu lah yang bagian dari Orde Baru yang merusak republik ini puluhan tahun. Iya. Jangan dibolak-balik. Dia udah jadi anggota dewan segala macam loh Orde Baru. Jadi ketika sekarang dia membangun framing seolah-olah 98 punya banyak dosa terhadap republik, itu karena memang Said Didu merasa di generasi dia zaman Orde Baru kita yang melawan itu kan. Dan teman-teman 98 menurut gue sih ya patut juga bicara lah. Jangan diam-diam aja. Mereka ini suka membolak-balik. Bolak-balik ya gitu loh. Dan seolah-olah kita nggak usah takut. Gimana ya? Ya kita bukan yang ngerasa nggak level lawannya Said Didu gitu. Tapi kan diukur juga soal apa sih yang dipunya sama Said Didu. Barangkali begini Mar, ini analisa saya ya. Barangkali setelah bertemu dengan mereka, ya kan, bertemu dengan mereka, Pak Prabowo kan sudah tahu isi perut mereka apa, ya kan, kecium juga. Oh benar, lu ternyata emang sebenarnya ingin supaya gua jauh dengan Pak Jokowi, ya udah ketawa ada kartu. Nah, jadi karena itu makin bulatlah barangkali, ya kan, makin bulatlah barangkali keputusan Pak Prabowo. Ya udah deh, kalau gitu memang Pak Jokowi harus one team press. Mungkin begitu analisa ya, analisa. Iya. Dan menurut saya ini sesuatu yang luar biasa ya kalau Pak Jokowi bisa masuk di one team press bukan untuk dirinya saja gitu. Mungkin kalau untuk Pak Jokowi sendiri sudah selesai lah.
dalam arti soal jabatan-jabatan publik ya. Tapi ketika dia masuk terlembagakan sebagai penasihat presiden, sebagai orang yang diberi ruang dalam aturan perundang-undangan untuk memberikan saran, masukan kepada presiden di One Team Press, Dewan Pertimbangan Presiden itu hal yang menurut saya sangat bermanfaat buat bangsa ini tuh. Karena biar bagaimanapun jabatan eksekutif yang diemban Presiden Prabowo kan tiba-tiba langsung menjadi presiden. Kalau Pak Jokowi kan sudah menjadi wali kota, sudah menjadi gubernur. Kan begitu ya. Baru menjadi presiden 10 tahun. Nah tentu pengalaman panjang ini sangat kaya lah ya. Sangat kaya pengalaman. Ini yang perlu dibagi secara lembaga sehingga Pak Jokowi sendiri ketika memang ada sesuatu hal yang perlu kebijakan presiden secara cepat, langsung dan lain sebagainya, itu tidak perlu lagi untuk ragu memberikan masukan sebagai anggota One Team Press kan gitu loh. Betul, betul. Tidak perlu lagi merasa bahwa jangan-jangan saya dianggap cawe-cawe. Kan begitu loh. Udah resmi ini ya kan? Iya, memang kewajiban nih, emang keharusan gitu loh. Bukan Jadi kalau cawe-cawe lagi. Bukan cawe-cawe. Kok Pak Jokowi ngapain sih masih? Lah, wajib bro. One Team Press. Gitu. One Team Press bro kan gitu loh. Kan gitu loh. One Team Press bro. Emang ente pensiunan doang kan gitu. Gitu. Jadi menurut saya ini sangat bermanfaat ya buat ya pemerintah, buat negara gitu. Dan mudah-mudahan terrealisasi. Ya dalam bentuk dekat lah paling juga kan nggak lama lagi. Dan satu lagi ya, kalau kita kan sedang mencoba apa ya tiba-tiba kok Pak Prabowo kemudian ingin Pak Jokowi segera ada di pos itu ya, di One Team Press itu. Karena setelah selesai bertemu dengan Pak Prabowo, rombongannya Said Didu ini, Mar, ya kan mereka press conference juga bahwa mereka didukung oleh Pak Prabowo gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat, kan itu bahasa yang mereka keluarkan. Keren loh. Nah, di situ Pak Prabowo makin sepakat lagi dengan garis politik yang pernah dilakukan Pak Jokowi, karena kalau itu yang dimunculkan oleh Said Didu berarti Said Didu sebenarnya mengunderline seluruh kebijakan Pak Jokowi. Betul. Karena kalau bicara merebut kedaulatan rakyat, Pak Jokowi lah yang kemudian merebut Freeport, merebut kembali tambang-tambang strategis kita menjadi milik rakyat akhirnya kan gitu loh. Ya kan hilirisasi itu kan bentuk bagaimana Pak Jokowi ya seluruh sumber daya alam kita nggak hanya mentahnya aja dikasih atau dijual ke asing. Nah Pak Jokowi lah yang merintis itu. Jadi Pak Prabowo, apa yang kau sampaikan, kau benci sama Pak Jokowi, tapi apa yang kau sampaikan itu sudah Pak Jokowi lakukan. Begitu kira-kira nggak Pak? Iya dong. Iya dong. Nggak cuma soal kebijakan aja yang dilakukan oleh Pak Jokowi, tapi beliau muncul dalam perpolitikan nasional itu memang menjadi simbol kerakyatan. Simbol kerakyatan. Mungkin kalau dibandingkan yang lain-lain, sudah pasti Pak Jokowi itu yang memang asalnya betul-betul dari rakyat yang di bawah. Jadi kita itu akhirnya bisa bermimpi gitu loh, Bud. Kalau Pak Jokowi bisa jadi presiden, masa anak kita nggak bisa gitu. Pak Jokowi bukan siapa-siapa. Tiba-tiba dia bisa jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden. Jadi kalau bicara soal kerakyatan, Pak Jokowi lah yang memulai bahwa presiden yang asalnya dari rakyat itu bisa jadi di Republik ini. Tidak hanya misalnya ya Soekarno founding father lah. Soeharto kita tahu jenderal, kan gitu loh, jenderal. Ibu Tini juga priayi, kan gitu loh. Kita tahu itu, Pak Habibie juga kita tahu latar belakangnya, kan begitu ya. Gus Dur, wah ini ulama besar dan cucu pendiri NU, kan gitu loh. Ibu Megawati anaknya Bung Karno, ya kan? SBY mantunya Sarwo Edi, tokoh semua. Pak Jokowi tukang kayu, gitu loh. Tukang kayu, terus kita melihatnya nggak eye-catching lagi kan gitu. Besar kecilnya di pinggiran bantaran kali, nggak eye-catching lagi. Makanya orang bilang pelangap-pelongo apa segala, tapi nggak bisa ngelawan, kan gitu. Dianggap kurus kering tapi nggak bisa ngelawan. Artinya benar-benar ini adalah representasi yang namanya rakyat terhadap di Pak Jokowi kan Pak begitu. Jokowi. Nah, kenapa dia bisa sampai sekarang masih eksis? Kenapa dia bisa menang dalam pemilihan wali kota, gubernur dan presiden? Karena rakyat mendukung. Kenapa bisa kita klaim itu? Karena prosesnya itu kan pilkada langsung.
suara rakyat mayoritas lah yang bisa menjadikan Pak Jokowi jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden. Betul. Jadi kalau misalnya bicara kedaulatan rakyat mana yang mau direbut sama Said Didu dan kawan-kawan, jangan juga mengklaim kan gitu loh, seolah-olah wah gagah betul, pejuang. Udahlah, main Pada Pak Jokowi sudah melakukan itu 10 tahun. Iya gitu loh, dia rebut Freeport, dia apa dan lain sebagainya gitu. Itu kedaulatan rakyat yang sesungguhnya tuh. Bagaimana dia putuskan sama Pak Jokowi kalau misalnya harga minyak, harga bensin di Papua atau Indonesia Timur sana itu jauh ngejomplang dari Jawa harus sama. Terserah bagaimana caranya, mau subsidi silang atau apa, itu rasa keadilan buat masyarakat. Nah, berarti Mar, selama ini kan hampir setahun ini ya, kasus fitnahan ijazah palsunya Pak Jokowi oleh Roy Suryo dan kawan-kawan ini, seolah-olah kan mereka sudah merasa berhasil, Mar, bahwa Pak Jokowi itu ijazahnya palsu, kan gitu loh. Nah, ternyata di mata publik khususnya, di mata publik dan di mata presiden lah ya, di mata publik ternyata apa yang mereka framingkan itu terbantahkan dengan hasil survei, di mana tingkat kepercayaan publik kepada Pak Jokowi itu 83%. Ini publik kemana nggak percaya? Itu satu. Yang kedua adalah bagaimana persepsi presiden sendiri. Loh, artinya segala hiruk pikuk tentang fitnahan ijazah palsu yang dibesarkan oleh media ya kan, ternyata Pak Prabowo saya sudah lihat kok ijazahnya barangkali seperti itu Pak Jokowi ya kan gitu loh. Makanya kemudian ya udah gabung Pak, ayo Pak bantu saya, mungkin barangkali seperti itu ya Mar ya. Ya banyak orang di awal meyakini strateginya gitu. Ketika bertarung, melakukan perlawanan, pukulan mereka terhadap Pak Jokowi itu akhirnya menjadi pukulan balik buat mereka sendiri gitu. Nah ini yang menurut saya tuh mengagumi Pak Jokowi secara politik, karena serangan lawan itu bisa menjadi malapetaka buat lawan itu sendiri tuh. Kasus ijazah misalnya. Kasus ijazah itu kan diniatkan betul untuk mendiskreditkan Pak Jokowi. Menghancurkan reputasi Pak Jokowi dan keluarga. Karena ada Mas Wapres di situ. Tapi Pak Jokowi berhasil memaintain ini, memaintain ini isu, itu menjadi kekuatan besar sehingga dukungan rakyat masih terjaga sampai sekarang. Dan itu pasti nggak diduga sama musuh-musuhnya tuh. Kok bisa-bisanya ini serangan kita buat ngancurin dia, kok malah akhirnya ini dalam politik nih, Bud. Ada teorinya nih. Gimana, Mas? Dalam politik itu tokoh harus seringkali berdengung tuh di ruang publik. Harus seringkali bunyi tuh, apapun itu. Jadi ketika Pak Jokowi dengung terus kan gitu ya dengan kasus ijazah, mereka nggak sadar bahwa itu sebenarnya membangun kekuatan lanjutan buat Pak Jokowi yang akhirnya hasil survei tetap dukungan segala macam. Coba disurvei sekarang SBY, coba disurvei yang lain segala macam, karena nggak berdengung lagi. Dan nggak ada triggernya apa ya untuk mereka triggernya gitu. Dan banyak tokoh politik bahkan ya berusaha mendesain sesuatu yang sebenarnya tidak positif agar dirinya dibicarakan tuh. Misalnya apa tuh, Maria? Ya banyak juga. Misalnya ada isu-isu gitu ya, gimmick-gimmick yang seakan-akan bahwa memang itu bisa dikelola ya menjadi sesuatu yang bisa mereka dibicarakan, banyak lah. Misalnya gitu ya. Mungkin kemarin juga kan pengen coba-coba tuh, misalnya ada laporan-laporan. Aduh. Ya kan mungkin juga gitu loh. Mungkin mau ngambil panggung sedikit lah gitu ya. Gue speedless kalau tonton gitu. Ya mungkin mau ngambil panggung sedikit lah. Tapi kan nggak jadi dilihatnya kayaknya. Cuman nggak tahu juga ya. Mungkin juga karena itu tanpa sepengetahuan Pak SBY mungkin juga. Kita kan berteman, Mas. Kita berteman semua lah. Gitu loh. Secara politik ya kan teman-teman content creator ya kan itu kan adalah anggota koalisi. Kita semuanya pendukung Prabowo, Gibran, kan? Dan Demokrat juga adalah teman koalisi. Jadi rasanya saya pikir itu agak kesleo aja sih sebenarnya. Nggak ada niat, Mar, kalau menurut saya sih. Saudara kandung aja kata punya niat jahat. Apalagi cuma saudara koalisi. Kita belain sekarang nih, Mar. Karena belum waktunya kalau untuk kita berhadapan-hadapan. Dan rasanya Demokrat tidak dalam posisi untuk berhadapan-hadapan karena sampai hari ini kita merasakan sekali Demokrat firm mendukung ya sebagai anggota koalisi kan gitu. Nah, Mar, satu lagi nih, Mar, ada dua lagi nih yang terkait dengan manakala nanti benar Pak Jokowi sebagai one team press.
kita ingat baru-baru ini di Rakernas ya, di Rakernas PSI ya, Pak Jokowi bukan declare sih, begitu menggebu-gebu bersemangat akan membesarkan PSI, kan begitu. Nah, apakah memang Pak Jokowi kan masih orang bebas ya di PSI ya, bukan siapa-siapa, bukan anggota, bukan kader istimewa, apalagi ketua dan pimpinan, enggak seperti itu. Pak Jokowi saya rasa nggak akan ke situ arahnya. Tetapi apakah posisi ini nanti nggak akan mengganggu ya Maria antara Pak Jokowi sebagai motivator PSI dengan posisi beliau nanti sebagai one team press? Ya itu kan sesuatu yang terpisah ya. Bahwa Pak Jokowi memberikan dukungan secara terbuka terhadap PSI karena ada Kaisang di situ, gitu ya, sebagai putranya juga. Saya rasa sih wajar-wajar aja ya. Wajar-wajar saja untuk memotivasi teman-teman PSI yang sudah 2 kali ya ikut pemilu ya. Itu gagal masuk ke Senayan, kan begitu ya. Nah Pak Jokowi mungkin, ya bukan mungkin sih, memang Pak Jokowi juga berpikir 2029 nanti itu harus masuk PSI. Makanya di-push. Wajar saja, tapi bahwa memang akhirnya beliau nanti kalau memang betul ya masuk sebagai one team press, tugas-tugas harinya itu memberikan masukan kepada presiden dan lain sebagainya, itu kan terpisah dari soal-soal gerakan partai politik. Tapi komitmen Pak Jokowi dengan Presiden Prabowo selama masih terjaga dengan baik, apapun yang terjadi ya dalam hal misalnya PSI besar dan sebagainya, saya meyakini bahwa itu tidak akan melukai Presiden Prabowo atau merongrong kondisi politik yang kedepannya, karena pasti dukungan PSI pun ikut dukungan Pak Jokowi. Iya, gitu loh. Kalau Pak Jokowi arahnya masih ke Pak Prabowo, saya rasa nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah. Dan kalau ditanya juga sebagai orang yang cukup mengenal baik ya Pak Jokowi, saya melihat bahwa Pak Jokowi harus tetap milik rakyat bersama tuh. Nggak usah lah masuk partai politik gitu. Kalau menurut saya ya, karena Pak Jokowi itu betul-betul simbol kerakyatan. Kita nggak tahu ke depannya bagaimana. Ketika ada sesuatu hal yang terjadi dalam Republik, saya pernah bicara di sini. Ketika ada suatu hal yang terjadi di dalam Republik atau krisis politik dan lain sebagainya, yang hanya bisa menghadapi itu kekuatan rakyat, yang hanya bisa untuk melakukan upaya perlawanan untuk menjaga Republik ini, itu hanya kekuatan rakyat, dan simbol kerakyatan itu ada Pak Jokowi. Betul. Kalau Pak Jokowi berada di salah satu partai politik, menurut saya itu tidak strategis. Kecuali Pak Jokowi tidak memiliki kekuatan rakyat, suara rakyat tadi. Betul. Kita lihat saja contoh begini. Pak Jokowi itu kan bukan ketua umum di PDI Perjuangan. Betul. Hanya petugas partai. Petugas partai. Iya. Tidak punya jabatan di DPP pun nggak punya. Tidak punya. Hanya petugas partai gitu ya, menjadi presiden. Nah, kekuatan Pak Jokowi yang dimiliki dari mana? Tentu bukan karena partainya. Betul. Tapi sosok Pak Jokowinya yang dicintai masyarakat, yang merasa punya hubungan emosional terhadap presidennya, dan itu terjaga sampai sekarang. Nah, ketika misalnya begini, ketika Pak Prabowo kemarin mencalonkan Pilpres 2024, kan bukan suara partai yang memberikan dukungan tambahan terhadap Pak Prabowo, suara Pak Jokowi. Berarti secara mayoritas atau mungkin juga itu over kapasitas, itu orang yang selama ini mendukung Pak Jokowi suaranya kan semua ke Pak Prabowo. Gitu, dan akhirnya terbukti memenangkan pertarungan 58,sekian%. Nah, ini yang menurut saya boleh saja misalnya teman-teman PSI ya, Jeffrey dan lain-lain sebagainya, itu sejak awal memang melihat kekuatan besar yang perlu direkrut itu kan keluarganya Pak Jokowi, boleh. Sekarang kan Kaisang sudah jadi ketua umum partai. Tapi yang harus dipahami juga bahwa Pak Jokowi itu bukan milik PSI saja gitu loh. Pak Jokowi itu milik banyak pendukungnya, termasuk relawan, ormas-ormas pendukung Pak Jokowi yang sejak dulu gitu ya berada di barisan Pak Jokowi. Nah, apakah soliditas yang terbangun para pendukung Jokowi itu tetap menjadi sesuatu yang utuh ketika Pak Jokowi masuk ke PSI? Belum tentu. Belum tentu kan gitu loh. Karena kan banyak juga teman-teman di luar partai juga alergi dengan partai politik. Kan begitu loh. Nah kan kekuatan ini kan harus juga dijaga sama Pak Jokowi. Makanya ketika saya bicara sama
Pak Jokowi ya, kan banyak orang bertanya-tanya ketika Pak Jokowi terlihat langkahnya itu cenderung mendukung penuh PSI. Terus ditanya, Rampai Nusantara ini kan sudah 38 provinsi, 315 kabupaten kota. Kemungkinan besarnya pasti diminta sama Pak Jokowi masuk ke PSI juga ya kan gitu. Ini kan banyak teman-teman tanya. Terus ketika saya bicara sama Pak Jokowi, saya jelaskan saya sampaikan komunikasi itu. Saya ditanya Pak Jokowi soal itu. Terus saya sampaikannya begini Pak Jokowi. Enggak lah, kalau saya lihat dari karakternya Pak Jokowi jauh lebih senang kalau Rampai Nusantara itu tetap seperti ini. Tidak berada dalam partai politik. Karena kekuatan Pak Jokowi dia adalah kekuatan masa rakyat. Dan kita berada di situ. Terus respon Pak Jokowi, sudah betul itu. Cocok. Gitu loh, sudah betul itu gitu loh. Nah itu kan akhirnya mengkonfirmasi ya. Begini ya, orang melihat bahwa ketika Pak Jokowi mendekat ke situ, kita masuk ke situ semua. Kan belum tentu juga. Betul. Kan ada ruang yang perlu dijaga. Ruang suara rakyat ini kan perlu dijaga nih. Gitu loh. Dan kita ada di situ semua tuh. Jadi kalau misalnya banyak orang, Tum kenapa nggak jadi partai aja tuh Rampai Nusantara? Kalau jauh lebih bermanfaat seperti ini, buat apa jadi partai? Gitu loh. Kan tidak juga kita melihat ketika kita mengubah diri menjadi partai politik, itu kita anggap jauh lebih bermanfaat, belum tentu juga. Sekarang juga partai politik kan banyak juga yang genit-genit juga. Sekarang ini aja rasa-rasanya PAN sudah mulai mau mengajukan Julhas jadi wapresnya Pak Prabowo gitu. Karena dia mau ngejar Caimin. Gitu. Kok Caimin udah pernah jadi cawapres, gua belum nih kata Julhas gitu. Ya tapi menurut saya jangan terlalu laju juga. Hati-hati tergelincir juga kan gitu loh. Mungkin Julhas lagi cek ombak. Iya cek ombak, tapi jangan terlalu laju juga. Kalau biasanya orang cek ombak, Bud, itu ya, dia nggak menduga juga. Kalau tiba-tiba ombak itu besar dan tergulung ombak. Orang yang niatnya cek ombak malah tergulung ombak, kan bahaya juga gitu loh. Jadi slow dulu lah. Pak Julhas, hati-hati Pak. Boleh cek ombak, tapi harus di pinggir pantai aja. Jangan sampai ke tengah Pak. Bahaya, nanti kegulung ombak. Aduh, selesai sudah kan gitu ya. Selesai kita sudah. Kan sebagai sesama teman koalisi kan harus mengingatkan. Iya betul. Ya, barangkali Pak Julhas juga pembisiknya juga nggak telaten memberikan masukan ya kan. Jangan sampai ke tengah mencek ombaknya. Ya karena baru kan? kemarin saya baca di media, Waketum PAN itu mengusulkan atau melihat jauh lebih serasi itu Pak Prabowo berpasangan sama Julhas. Ya Waketum, Waketum mempromosikan ketumnya kan gitu loh ya kan, nggak mungkin juga ketumnya nggak kan gitu ya, pastilah. Cuma kayaknya jangan terlalu laju lah. Saya. Jadi kepada Julhas saya pikir ya cek ombak pinggir-pinggir pantai lah. Kan? Dan itu juga pasti nggak akan digubris juga oleh Pak Prabowo. Nah kembali tentang bagaimana relasi antara Pak Jokowi di posisi One Team Press nanti dengan beliau sebagai motivator dari PSI. Setahu saya teman-teman relawan sebagian besar ya, termasuk saya sendiri Mar gitu loh, juga memberikan semacam pandangan ke Pak Jokowi sebaiknya Bapak tidak ada di PSI. Ya karena memang itu mengikat Bapak gitu loh. Karena kalau Bapak sudah ada di PSI struktural ataupun non struktural, sebagai non struktural kita mendukung lah karena PSI butuh tokoh seperti Pak Jokowi memberikan motivasi ya kan, sebagai setidaknya membantu membesarkan partai. Tetapi jangan secara struktural. Ya, karena saya tidak mendukung Pak Jokowi, even sebagai ketua dan pembina, ya kan, ada di PSI dan di partai manapun, begitu Pak. Ya kan, karena kita juga jangan menempatkan Pak Jokowi bajunya yang sangat besar, ya kan, ditaruh di tempat yang sedang tumbuh, kegedean nanti marah. Nggak pas, gitu loh. Nggak pas. Nah, kalau misalnya itu terjadi, Pak, sebenarnya Pak Prabowo justru ingin segera. Kenapa? Karena secara konstelasi politik global saat ini kan memang kita lagi banyak kesulitan ya. Situasi kan sedang tidak baik-baik saja di dunia internasional. Dan juga sekarang kondisi ekonomi kita kan juga agak sedikit ada kontraksi ya kan. Nah, kenapa Pak Prabowo itu segera butuh keterlibatan Pak Jokowi itu ada di lingkaran presiden sebagai One Team Press? Karena pada saat yang teramat pelik seluruh dunia itu menghadapi COVID.
Ya kan, itu kan pengalaman yang tidak ada textbooknya loh menghadapi COVID itu. Seluruh dunia tuh bingung bagaimana menghadapi COVID yang berdampak kepada ambruknya perekonomian. Pak Jokowi satu-satunya presiden yang out of the box ya, berhasil keluar dari situasi COVID dan kemudian ekonomi kita segera juga recovery-nya cepat. Ya, nah sekarang kan kita mungkin lagi kontraksi menghadapi berbagai kendala. Karena kan banyak barang-barang yang nggak bisa masuk karena ada embargo antar negara, ya kan, antara kubu Amerika dan kubu Cina dan Rusia misalnya. Nah mungkin kehadiran Pak Jokowi dibutuhkan nih, bagaimana memberikan pandangan di tengah situasi yang tidak menguntungkan seperti ini. Jadi ada momentum barangkali ya Mar ya. Iya, jadi saya melihat ya, atau mudah-mudahan Pak Jokowi juga sama lah pemahamannya sama kita semua ya. Bahwa kalaupun diminta oleh Presiden Prabowo bergabung di One Team Press, itu diterima dengan baik, fokus gitu ya untuk memaksimalkan masukan-masukan beliau agar Presiden betul-betul terbantu gitu ya. Dan jangan juga kita melihat motivasi yang diberikan Pak Jokowi terhadap PSI itu sesuatu yang akhirnya juga dianggap sebagai kendala ya. Karena saya akhirnya punya pikiran jahil tuh, Bud. Jadi jangan-jangan kencangnya Pak Jokowi di PSI itu supaya para tokoh politik yang di luar PSI itu nggak ragu untuk bergabung. Setelah bergabung Pak Jokowi fokusnya di One Team Press tuh. Ya kalau mereka bergabung pilihannya kan harusnya bukan karena Pak Jokowi dong, tapi karena keyakinan PSI itu artikulasi politik tokoh-tokoh ini cocok dengan PSI, jangan karena Pak Jokowi, itu kan juga nggak tepat Mas. Ya kan itu bicara soal idealisme, bicara soal ideologi. Betul. Tapi bicara soal keyakinan, begini ya, orang masuk partai politik itu ingin mendulang suara rakyat. Betul. Kan begitu ya, poinnya melalui partai politik. Nah ketika mereka beralih partai, atau mereka yang tadinya tidak berpartai masuk suatu partai, itu meyakini partai itu bisa merebut kepercayaan publik, merebut suara rakyat. Nah kenapa mereka yakini? Karena ada Pak Jokowi di situ kan gitu loh. Kalau nggak ada Pak Jokowi, males gue gabung. Ini kan ada Pak Jokowi, gue mau gabung karena gue yakin banyak dukungan yang akan kita dapat. Kan begitu loh. Ya mungkin juga begitu. Setelah semuanya banyak, kan udah banyak masuk tuh. Tokoh-tokoh udah banyak masuk, udah dari mana-mana masuk, dan memang udah agak berbeda denyutnya gitu ketika Pak Jokowi mulai ngegas gitu. Dia kalau sudah rapi semua, rasa-rasanya dia fokusnya di One Team Press dia itu. Ya udah rapi kan, tinggal jalan aja itu barang kan gitu. Karena memang sebenarnya kalau kita bicara kotel efek Pak Jokowi, sebenarnya cukup maksimal rasanya Pak Jokowi itu membesarkan PSI. Ya. Sewaktu beliau menjabat di periode kedua, ya kan, 2019-2024 ya kan. Rasa-rasanya bahkan PSI adalah saya, sampai Pak Jokowi bilang begitu loh. Jadi penyebab PSI itu tidak juga bisa melewati batas parliamentary threshold 4% bukan karena Pak Jokowi kurang maksimal membantu membesarkan PSI, tetapi memang secara mesin politik PSI memang anggaplah kurang greget, mesin politiknya nggak panas dan nggak menyala sampai ke tingkat daerah, ya kan? Jadi bukan karena sosok Pak Jokowi, mesin politiknya yang nggak bekerja. Sehebat apapun, tokoh partainya, ya misalnya anggap PDIP, kan tokoh besarnya kan Ibu Mega. Tapi karena mesin politiknya bekerja, ya dari tingkat kabupaten, kota madya, kecamatan, kelurahan, ranting itu bekerja, ya pasti mereka akan masyarakat kemudian mengenal dan kemudian merasakan kiprahnya. PSI barangkali di 2 pemilu mesin partainya sampai tingkat ranting, sampai tingkat kelurahan tidak bekerja. Itu yang diminta oleh Pak Jokowi. Jadi bukan karena sosok Pak Jokowi semata gitu loh, Mar. Bukan barangkali, memang iya. Emang iya ya seperti itu. Karena gue pernah bicara sama petinggi PSI. Itu yang disampaikan begini. Pasca pemilu 2024, fokus PSI adalah merapikan semua barisan itu sampai tingkat ranting. Karena kacau.
Parah ya? Kacau. Iya Pak, gimana mau lolos parliamentary threshold? Kacau. Gimana mau masuk Senayan? Jadi banyak Pengurus yang nggak bekerja. Betul. Selain nggak bekerja, rekrutmen juga salah-salah dan lain sebagainya gitu ya. Dan itu yang menjadi fokus teman-teman ya PSI pasca 2024 kemarin itu mulai ngegas untuk menata kembali itu sampai tingkatan bawah. Dan mereka menyadarinya sebelum pemilu malah. Mereka menyadari sebelum pemilu. Jadi sebelum hasil itu mereka sudah menyadari bahwa memang betul. Jadi makanya kalau Budius bilang barangkali, bukan barangkali. Memang fakta Memang ya? faktanya. Karena mereka pun menyadari bahwa kemarin itu ketika memang suaranya tidak melewati ya ambang batas. 2,8. Iya 2,8 itu pasti karena suara Pak Jokowi aja tuh. Karena Pak Jokowi udah mulai woro-woro kan gitu loh, PSI adalah betul, saya atau apa betul, segala betul. macam. Tapi kan nggak disambut di bawah nih. Iya. Gitu loh. Makanya Jadi banyak orang gitu ya, misalnya tingkat ranting ya desa, sedang suara ada di situ. Itu tidak tersampaikan kalau Pak Jokowi juga mendukung PSI. dan tidak menyapa rakyat Tidak juga di bawah. tidak menyapa rakyat di bawah ya. Bagaimana orang terkomunikasikan gitu loh? Nggak ada yang tahu kan gitu kan. Tidak orang juga akhirnya apa ya, bukannya soal aware aja, tidak juga banyak masyarakat kita yang punya akses untuk tahu apa yang menjadi sikap politik Pak Jokowi. Kalau bukan perangkat kita sendiri yang menerjemahkan itu ke sampai titik bawah gitu loh. Betul. Nggak ada, Bud. Kacau, Bud. Dan jadi kalau misalnya 2,8 itu udah luar biasa sebenarnya. Dengan situasi kondisi ya. Dengan situasi kondisi perangkat partai yang saya tahu itu ya menurut saya. Jadi kalau misalnya saat ini dengan kiprah yang sudah diberikan Pak Jokowi sebelum mumpung belum nih ya, belum resmi sebagai One Team Press, harusnya kotel efek Pak Jokowi dalam Rakernas kemarin itu benar-benar dimanfaatkan oleh seluruh struktur yang ada di PSI ya kan untuk benar-benar bekerja. Betul. Selama ini kan mereka hanya pengurus salon kata orang, ya kan gitu loh. Nampang-nampang doang gitu loh, tapi nggak ada menyapa rakyat, tidak bikin kegiatan. Ya kadang elitis juga kan. Elitis, gitu. ya itu problem. Gitu, Problem PSI itu adalah elitis dari level DPP ya kan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota, media, mereka tuh elitis. Ini yang harus dikikis, ya kan gitu loh. Partai baru kok elitis kan ngawur gitu loh, ya kan gitu loh. Harusnya mereka tuh benar-benar partai super terbuka itu diejawantahkan dengan tidak ada elitis. Mereka semuanya egaliter semua. Egaliter, kan nggak eksklusif. Nah, ini Pak Jokowi yang berkali-kali dalam pidatonya ya, itu kan ada beberapa poin ya. Dia minta bekerja keras sampai tingkatan bawah. Kalau ingin menjadi partai besar, ya mesin harus besar, apa dan sebagainya. Nah ini yang kegelisahan Pak Jokowi terhadap PSI kan itu ya. Dan bahwa memang harus menyapa rakyat dan lain sebagainya. Ya teman-teman PSI harus belajar dari Pak Jokowi. Betul. Untuk rajin turun ke bawah, menyapa rakyat. Tidak selalu harus mengklaim bahwa partai anak muda lah, bro and sis lah segala macam. Ya akhirnya kan itu ketika bicara soal panggilan bro and sis itu masuk kepada soal yang eksklusif tuh. Benar. Kan gitu ya. Orang kan juga kan di kampung-kampung nggak ada yang dipanggil bro sama sis tuh. Kan gitu loh. Kan gue bukan bro atau gue bukan sis gitu. Aki-aki di Jawa Tengah sana, halo bro, kurang ajar lu gitu loh. Apa sih? Kita udah tua dipanggil bro ya kan. Gak sopan. Partai mana itu? PSI, partainya gak sopan. Paling begitu ya kan. Bambang gitu. Halo sis gitu. Iya. Siapa kan gitu lah. Kan akhirnya itu sudah kan gitu kan nggak dipakai lagi kan gitu. Nah ini kan pembenahan yang menurut saya arahnya sudah benar. Arahnya sudah benar bahwa kekurangan selama ini ya harus diselesaikan. Diselesaikan kalau memang ingin menjadi partai ya yang dipercaya sama publik atau minimal melewati ya 45% lah kan gitu loh. Nah ini kan harus dilakukan banyak hal seperti apa yang diarahkan Pak Jokowi. Saya yakin kalau misalnya dengan dorongan dan dukungan motivasi dari seorang Pak Jokowi yang memang pemimpin rakyat ya kan, dengan dan hidupnya mesin partai PSI ini ya kan, karena ada Kaisang di sana, untuk sampai 5% saya yakin dapat itu Mar. Tapi juga jangan terlalu mimpi lah, bisa 8%, 14% saya pikir itu mimpi gitu loh. Tapi untuk sampai 5% saya pikir dapat lah. Tapi yang bahaya itu bacaannya Burhanuddin tadi. Bacaan dia itu pengaruh Jokowi untuk PSI itu bisa mencapai 13%. 13%? Iya.
Itu bahaya tuh. Dalam arti begini ya, kan dia punya cara ya Burhanuddin untuk menggambar dukungan rakyat tuh. Nah kalau PSI-nya dia cermat ya, memainkan peran Pak Jokowi gitu ya. Sebenarnya ketika Pak Jokowi itu dia merasa bahwa dia siap jika diperlukan apa segala macam gitu, itu kan dia mendeklar ya udah deh gue bantu maksimal nih kan gitu ya. Tapi lu yang bener juga lah, partainya dibenerin lah, struktur dibangun dengan baik kan gitu ya. Terus sekat-sekat elitis bongkar, masuk egaliternya segala macam gitu ya, supaya rakyat pun nggak sungkan untuk mendekat, untuk merapat, untuk bergabung kan begitu ya. Nah ini kan yang coba untuk dibangun. Mungkin kalau memang itu dilakukan, ya minimal meleset-meleset bacanya Burhanuddin setengahnya lah dari 13%, kan begitu ya, 6-7%, misalnya kayak gitu-gitu. Nah ini yang menurut saya pada titik ini panggilan negara buat Pak Jokowi juga kan penting. Tidak hanya dia dibutuhkan oleh PSI, yang di situ ada putranya ya, Kaisang, tapi negara juga ini sedang memanggil Pak Jokowi dengan wacana soal one team press ini. Dan Pak Jokowi juga, menurut saya juga memaksimalkan juga tuh apa yang dipunya untuk itu. Karena ini bukan lagi soal Pak Prabowo saja, tapi bicara soal negara. Kalau bicara soal negara, ini bicara untuk kepentingan rakyat semuanya. Kalau salah-salah pemerintah, salah-salah Presiden Prabowo mengambil kebijakan, yang rugi kan masyarakat juga, yang rugi rakyat juga. Nah Pak Jokowi punya peran penting ketika memang nanti ya, kalau misalnya betul dijadikan one team press gitu loh. Nah ini harus dimaksimalkan. Dan ya mudah-mudahan ya, kalau saya ngeliat sih, ya mudah-mudahan 80% ini nggak turun tapi naik, keyakinan saya. Jadi dan saya pikir Mar, rasanya variabel yang dipakai oleh Burhanuddin itu kan tidak menghitung ada kemungkinan Pak Jokowi ada di one team press kan begitu, ya kan. Jadi variabel-variabelnya kan bisa aja berubah, ya kan. Kan seorang peneliti kan tergantung dia menggunakan indikator apa berdasarkan variabel apa kan begitu. Nah kita kan orang yang berpengalaman dalam metodologi penelitian sosial itu sangat paham ya kan. Kita untuk mencapai angka berapa persen itu tergantung variabel apa yang mau kita pakai ya kan gitu. Ya jadi begini. Jangan sampai juga PSI juga menerima dengan begitu optimis hasil-hasil survei, entah itu memang survei internal atau survei yang sifatnya umum gitu ya. Jadikan itu hanya sebagai acuan untuk mereka lebih semangat lagi bekerja. Karena apa? Waktu 2024 survei internal PSI itu 8% lolos, ya kan? Tapi kan apa hasilnya? 2,8% kok. 8-nya dapat, tapi itu belakang koma. Nah karena itu untuk menghadapi pemilu 2029 dengan asumsi bahwa Pak Jokowi akan lebih fokus menempatkan diri beliau ada di posisi one team press, ya kan? Jadikanlah apa yang sudah disampaikan oleh Pak Jokowi itu sebagai modal dasar untuk benar-benar mesin politik itu benar-benar dihidupkan. Jangan sampai hanya seperti kayak kemarin lagi, oke, ini lengkap nih semuanya sampai ranting, sampai kelurahan, tapi nggak bekerja. Sami mawon, Mar. Benar nggak, Mar? Betul. Iya kan? Jadi memang poinnya kan di kerja keras. Kerja keras. Ya kan? Kerja keras partai dengan mesin partai yang cukup mumpuni ya. Kalau enggak sih, menurut saya sih apapun yang menjadi prediksi, yang menjadi analisis, karena kan ini kan langsung mengambil suara ya ke rakyat. Jadi harus bukan ilusi lagi tuh. Jadi bukan lagi sesuatu yang ada di atas wacananya, tapi dia harus masuk dalam untuk mengambil kita juga mendukung publik. lah ya. PSI sudah mau masuk pemilu yang ketiga, masa sih nggak masuk? Iya, kita sih senang kalau kan? PSI besar kan gitu ya, PSI besar, apalagi itu menambah bobot koalisi nantinya, kan gitu loh. Dan ya saya rasa insya Allah lolos lah dia dengan Pak Jokowi yang udah bantu gini, dan mudah-mudahan sih tidak mendistract ya fokusnya Pak Jokowi kalau betul nanti beliau sebagai one team press, dan rasanya Pak Jokowi masih bisa membagi. Nah, baru ini terkait dengan closing statement, Mar. Dengan Pak Jokowi ada tugas yang mungkin akan lebih dikerjakan dengan sepenuh hati tentunya, karena ini persoalan negara dan bangsa ya kan, mengurus rakyat.
Nah, bagaimana Pak Jokowi bisa menjalankan peran-perannya ini ya, baik peran juga motivator di PSI, tetapi saya pikir kalau kita lihat sebagai skala prioritas, tentu Pak Jokowi tentu akan menjalankan perannya nanti sesuai dengan yang diminta oleh Presiden Prabowo. Gimana, Mas? Ya, saya meyakini Pak Jokowi mampu memanage secara waktu, secara kapasitas gitu ya, untuk membagi dengan cermat tuh antara apa yang bisa dia lakukan untuk negara melalui One Team Press, apa yang bisa dia bantu untuk PSI ya. Dan cenderung memang tentu fokusnya jauh lebih besar One Team Press karena memang ini bicara kepentingan rakyat. Dan jangan ragukan Pak Jokowi untuk tidak bisa memaksimalkan kinerjanya berada di posisi manapun. Makanya Pak Jokowi sudah mulai jalan lari-lari dia. Persiapan untuk stamina ya kan? Wah, ini kayaknya agak maraton ya. Kan gitu ya. Jadi dia siapkan staminanya supaya dia bugar fisiknya lagi, terus secara pikiran juga menjadi segar. Nah, ini kan persiapan kan kayaknya udah lama juga Pak Jokowi nggak keliling Stadion Manahan tuh udah lama juga Solo. Dan setelah isu soal One Team Press mulai keliling dia. Kan gitu loh. Kan mungkin juga dia mempersiapkan diri. Mungkin juga dia harus keliling-keliling juga mendampingi presiden dan lain sebagainya. Makanya ini saya sebelum di akhir ya, saya juga mau nyampaikan begini. Orang-orang yang berkumpul di rumah Said Didu misalnya, para pensiunan dan lain sebagainya, mantan Panglima TNI kan gitu ya, terus bicara soal adu domba, ya pembangkangan dilakukan oleh Pak Kapolri, sudahlah saya merasa begini, semua rakyat sudah tahu, gitu ya, bahwa kekecewaan Gatot terhadap Pak Jokowi kan memang kita sudah lihat, kan begitu ya. Kekecewaan Said Didu sudah kita lihat, kekecewaan yang lain pun begitu gitu loh. Jadi ketika dia bicara bahwa ini atas nama kepentingan rakyat, itu omong kosong gitu kan gitu ya. Pasti kepentingan dirinya karena rasa sakit hatinya, rasa kecewanya dan lain sebagainya kan begitu loh. Karena justru apa yang dilakukan oleh Pak Kapolri kan gitu ya, itu kan meneguhkan soal soliditas dia, kesetiaan dia terhadap presiden. Nah, kenapa jadi Kapolri yang dihantam? Karena orang dekatnya Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini Kapolri kan gitu loh. Dan lebih dikenal atau lebih diketahui publik dia sebagai orang dekatnya Pak Jokowi yang masih menjabat. Jadi sebenarnya hantaman terhadap Pak Kapolri itu hantaman terhadap Pak Jokowi dan hantaman terhadap Mas Wapres. Bukan ansi bahwa memang itu menghantam Pak Kapolri itu sendiri. Saya rasa Pak Kapolri sih nothing tulus lah. Dia sudah cukup lama menjabat. Kalaupun sudah nggak jabat, dia nothing tulus. Tapi bahwa memang bukan itu yang menjadi target. Kalau menurut saya Pak Listio Sigit hanya sedang membela institusinya aja. Membela institusinya. Bukan pribadi. Bukan pribadinya. Ya kan? Pribadi udah selesai. Udah selesai capek. Kapolri. Aduh, ya kan? Sekarang begini ya. Posisi tertinggi sudah didapat, sudah lebih dari 4 tahun, udah 5 tahun juga ngejabat. Terlama loh ini. Iya terlama, dan dia udah nothing tulus gitu loh. Tapi bahwa dia harus membela institusinya. Karena korpsnya ini anggota-anggota dari Mabes sampai ke polsek-polsek yang di daerah-daerah, itu kan butuh keteguhan dari pimpinannya. Betul, ya kan, gitu butuh ketegasan. Dan kita ya, atau kami lah sebagai aktivis 98, itu kan perlu mendukung sikap itu sebagai sikap menjaga amanat reformasi. Itu amanat reformasi. Bagaimana dulu ketika dibawa kementerian gitu ya, bergabung dengan ABRI dan lain sebagainya, polisi tidak punya peran apa-apa. Mau melakukan tindakan hukum aja nggak bisa, karena selalu terpotong gitu loh. Sekarang dia sudah terpisah, akhirnya bisa memaksimalkan tugas dan fungsinya gitu loh. Dan kita sebagai aktivis 98 harusnya mendukung. Gitu loh, mungkin Said Didu menghantam aktivis 98 karena dia ngerasa kita berhadapan juga soal sikap ini kan gitu loh. Ya nggak apa-apa juga kan gitu loh. Bahwa ini adalah bagian dari amanat reformasi, kepolisian berada di bawah presiden langsung, itu harus dijaga dan diperjuangkan oleh teman-teman 98 yang memperjuangkan reformasi waktu itu. Saya rasa setidaknya sampai hari ini ya Pak Prabowo sebagai pimpinan tertinggi sekarang di Republik ini memang sangat bijak ya, Mar ya. Bijak, ya. Artinya ruang-ruang untuk kaum pembenci ini untuk didengarkan kan sudah, ya kan? Oh benar, lu nggak berubah emang dasarnya udah benci aja kan gitu. Nah jadi apa yang disampaikan oleh mereka tentang bahwa Pak Sigit itu pembangkang lah, tidak loyal kepada presiden kan, Pak Prabowo kan lebih tahu. Lebih tahu lah. Iya.
Lu gak usah sud-sud, gue kalau nggak ada Pak Sigit nggak ngerti juga nih bagaimana ini kokoh sampai sekarang, Kamtibmas terjaga dan seterusnya kan. Dan bukan soal itu aja, Bud. Kalau buat presiden ya, kalau kita jeli ya, ada hal yang jauh lebih bisa menyentuh perasaan presiden. Ketika tiba-tiba Pak Kapolri tanpa orang banyak tahu itu mendatangkan presiden untuk panen jagung sekian ribu hektar. Yang akhirnya itu memperkuat soal keinginan presiden swasembada pangan, ketahanan pangan. Kan ada dua hal yang menjadi notisnya Pak Presiden. Soal ketahanan pangan ya, termasuk swasembada itu, sama soal makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis yang dapat penghargaan kepolisian, karena dapur-dapur yang paling baik, karena penyajiannya yang paling bagus. Dua hal ini yang menjadi program utama Presiden dan disupport penuh oleh Pak Kapolri, itu menjadi nilai lebih di mata Presiden. Yang lain kan nggak melakukan itu. Kadang kalau misalnya yang di sebelah gitu, ketika memang ada yang harus diurus, waduh ini dari mana ya anggarannya? Waduh ini. Pak Sigit nggak pakai bicara soal anggaran, nggak pakai bicara soal dia atasi. Dia selesaikan itu urusan yang dia berpikir bahwa bagaimana cara kita kepolisian itu bisa membantu presiden, membantu program-program unggulan presiden, dan itu dilakukan. Dengan gagahnya sekarang Pak Presiden menyampaikan bahwa saya nyatakan kita swasembada pangan. Swasembada pangan. Dan itu punya kontribusi besar Pak Kapolri di situ gitu loh, kan kita lihat ya. Nah ini yang menurut saya seorang presiden, kita juga kalau misalnya memang jadi presiden, itu melihat membantu kita, melihat orang yang membantu kita, perangkat kita, itu bisa mendukung penuh apa yang menjadi kebijakan utama kita, tanpa merongrong kita, gitu ya. Itu pasti dapat nilai plus lah. Iya, tanpa mengganggu kita, tiba-tiba kita cuma hadir, wah sudah jadi barang ini kan gitu. Kan kita ngerasa wah sure juga kan gitu loh. Wah kau hebat kau kan gitu loh, hebat kau kan gitu. Senang aku kan gitu loh. Kan begitu samanya manusiawi itu. Jadi kalau sampai sekarang misalnya Pak Prabowo itu melihat bahwa Pak Sigit masih harus dipertahankan menjadi Kapolri, ya karena pertimbangannya tidak hanya sentimental. Tapi pertimbangannya juga sangat terbantukan dari apa yang ingin dilakukan Presiden Prabowo dalam kebijakan-kebijakan negara ini gitu loh. Dalam kaitan ini saya menjadi sepakat sekali dengan pernyataan Ketua Komisi 3 Habibur Rahman ya kan? Ketika rame-rame ya kan Pak Sigit itu diminta untuk segera diganti karena membangkang dan seterusnya. Saya menonton videonya Habibur Rahman, itu kan juga orang dekatnya Pak Prabowo ya kan? Gitu. Saya saksinya bahwa Kapolri Jenderal Listio Sigit orang yang sangat loyal kepada Presiden. 100% loyal kepada Presiden. Ketua Komisi 3 Betul. Ya, yang membidangi masalah hukum, yang tahu ya kan. Betul. Jadi saya pikir udahlah, ya kan. Sebagai closing statement dari saya, Mar, kita akhiri diskusi kita ya kan. Kita udah 1 jam. Kita ya udah 1 jam. Yang pasti jangan terlalu dianggap lah pensiunan kumpul itu. Anggap aja mereka ya silaturahmi, kangen-kangenan aja. Isinya mah nggak usah diabaikan aja. Ya sudah terbiasa lah. Udah biasa itu. Ya kan, mereka kaum nyinyir, bukan oposisi, kaum nyinyir. Kaum nyinyir nggak penting. Penonton Ruang Konsensus, terlalu banyak dagingnya ini diskusi kita kali ini. Saya menggunakan istilah Helmi Yahya. Ini daging semua ini ya kan. Jadi nggak perlu saya simpulkan. Yang pasti kita menunggu saja kabar dari istana. Apakah benar pemimpin kita Pak Jokowi ya kan akan ditunjuk oleh presiden kita, ya presiden tercinta kita Pak Prabowo sebagai one team press-nya. Nah, kalau ini terjadi, setidaknya ada kekuatan dari pemerintah ya untuk bisa melakukan bagaimana mengatasi masalah-masalah yang muncul karena turbulensi global ini, dan juga bagaimana kita menata kembali recovery ekonomi ya, ketika misalnya kita melihat ide harga saham gabungan melorot terus misalnya, rupiah kemudian juga agak terkulai oleh dolar Amerika. Nah, dengan kehadiran Pak Jokowi membantu Pak Presiden, ya kan, insya Allah situasi akan menjadi lebih baik. Kita selalu berpikiran positif karena termul adalah orang-orang yang berpikiran positif karena kita orang termuliakan. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.